Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Baik, selamat datang semuanya. Ini adalah podcast saya yang pertama tentang remote work. Perkenalkan, nama saya adalah Eko. Mungkin ada teman-teman yang sudah kenal, saya sangat passionate dalam mempromosikan remote work, baik dibayar atau tidak dibayar. Hal yang membuat saya senang dengan remote work karena mungkin subjektif, namun secara pribadi saya lebih suka kalau kerja itu bebas. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mensyaratkan waktu kerja A sampai B atau mensyaratkan berangkat ke kantor. Karena kenapa ya? Saya pernah mencoba kerja saya pernah mencoba kerja onsite beberapa kali dan semuanya berhasil dengan entah saya meminta resign atau saya dapat surat peringatan 1 dan 2 karena bolos, atau karena saya juga pada akhirnya jenuh dan bosan dan lebih baik ketimbang performa turun saya resign aja. Nah, pada tahun 2010 saya dikenalkan oleh remote work oleh Mas Aditya Agustiana. Dia salah satu pemula remote work di Upwork. Tahun 2010 beliau memperkenalkan saya dengan situs odesk.com. Sekarang sudah nggak ada ya. Sekarang Odesk sudah bergabung dengan Elance menjadi Upwork. Nah, di tahun 2010 itu saat saya diperkenalkan remote work, mungkin perasaan saya sama seperti teman-teman sekalian, yaitu masa sih, atau emang sebesar apa sih orang dapat kerja dari remote work? Kan lebih asik kerja dengan kantor yang bagus dan jelas. Ya, seperti itu perasaan saya di tahun 2010. Kemudian di tahun 2007 saya lupa. 2006 dikenalkan, 2007 saya ngelihat perkembangannya Mas Adit. Dan keren banget karena kita saat itu sudah mulai ada Facebook dan saya ngelihat di Facebook, wah Mas Aditya sudah beli MacBook dan sebagainya. Dulu rasanya MacBook itu keren banget lah ya. Kemudian saya mikir, saya setahun di Jogja saat itu gaji mentok di angka 1,5. Padahal kalau saat itu di Jogja memang UMR-nya 1,2. Jadi memang sudah gede. Tapi ya jauh dari nyamannya orang kerja remote work. Oke, kemudian singkat kata pada 2010 saya mulai mendaftar. Butuh waktu lama ya untuk saya mau mendaftar di situs tersebut. Tapi belum pernah bekerja. Kemudian 2011 saya baru mulai utak-atik dan keren juga. Sebulan dapat $300. 2010. Kemudian tahun selanjutnya saya kerja di Jakarta dan saya mulai merasakan betapa beratnya orang kerja di Jakarta. Yaitu teman-teman, sebelumnya kalau di sini dengar suara-suara orang lagi bangun, maaf ya, memang lagi ada sedikit renovasi ruang kerja. Oke. Kemudian saat saya kerja di Jakarta itu, saya baru mulai menyadari betapa privilege yang didapat oleh orang yang kerja dari rumah. Saya saat itu tinggal di Palmerah, kerja di Kementerian Kehutanan. Itu memang cuma jalan aja. Namun sepanjang jalan saya melihat betapa kesibukan yang sangat berat. Kesibukan yang kalau saya bagi orang desa, saya orang Jogja, itu rasanya pusing seperti pusingnya saat tahun baru. Jadi traffic di Jakarta tiap hari itu mirip dengan traffic tahun barunya di Jogja. Bayangkan beratnya. Kemudian di kantor pun saya cuma kerja duduk, coding, ketik, kemudian pulang makan siang, sholat, pulang. Dan saya pikir-pikir apa yang saya kerjakan di kantor sebenarnya bisa aja saya kerjakan di rumah. Di rumah juga sekedar saya buka laptop atau PC dan mulai coding, maka saya bisa melakukan itu kan. Oke, kemudian saya resign dan mulai menekuni remote work Odesk saat itu secara mulai fokus dan mengesankan juga karena bulan pertama saya sudah dapat $800, sekitar 10 jutaan ya. Dan itu di rumah aja. Dan kalau saat itu UMR Jogja berarti 1,6 mungkin.
di bawah 2 pokoknya, karena sekarang pun UMR di Jogja itu baru 1,8. Nah, kemudian 2 tahun selanjutnya saya lebih fokus lagi, dan ternyata memang fokus di remote work itu hebat banget, sudah bisa menembus angka $1.000. Tahun berikutnya $3.000, 3.500, terus sebagainya. Nah, dari ini yang membuat saya agak heran adalah kenapa tidak sebanyak orang yang menekuni pekerjaan remote work. Tapi lama-lama saya sadari masalahnya adalah mainstream atau mindset, tepatnya mindset. Contoh nih, kalau sekarang ada pembukaan lowongan PNS yang daftar, mungkin satu kursi debutan ribuan orang. Jadi kamu harus menyisihkan ribuan orang untuk mendapatkan satu kursi tersebut. Karena itu udah mindset dari zaman penjajahan Belanda, kerja sebagai office worker saat itu berarti kerja sebagai priayi di Belanda itu sudah menjadi pandangan umum bahwasanya itu adalah pekerjaan yang terhormat, jalur yang umum, dan lain sebagainya. Jadi itu pekerjaan zaman kolonial. Anda dipaksa untuk datang ke kantor, nggak boleh pulang, kalau pulang disetrap, ya kan? Kemudian sebagai orang yang bebas, hal tersebut menyebalkan banget kan? Oke, kemudian saya mikir lagi, padahal gaji orang onsite itu nggak akan bisa ngelebihi gaji orang yang online. Mungkin Anda nggak percaya ya, kalau contoh nih gaji 7 juta, saya ambil ketik-ketik ya, 7 juta. 7 juta itu gaji misalnya. Kalau dibagi kerja 160 jam, karena kita itu 40 jam per minggu, berarti 160 jam per bulan, dan saya bagi 13.500, maka 7 juta dibagi 160 jam 43.750, saya dibagi 13.500, dapatnya $3,2. Jadi kalau kamu gaji 7 juta sekarang, jangan senang-senang atau jangan merasa puas, karena gaji per hourmu cuma sekitar $3. Kemudian kamu berpikir, emang efeknya apa? Karena seperti ini, kalau kamu kerja di rumah, perusahaan di luar negeri, perusahaan itu akan menggunakan UMR dari negaranya, bukan negara kita. Kalau UMR negara kita sih, saya akan dapat gaji 1,8. Oke, mereka akan menggunakan UMR mereka, dan UMR mereka itu adalah $15. Kalau kamu senang dengan gaji 30 juta atau 20 juta, maka yakinilah itu gaji janitor ya, gaji petugas kebersihan. Kita coba nih, gaji $15 kali 160 ya, dapatnya $2.400. Kalau kamu kali dolar kita 13.500 saja, 32 juta. Kalau kamu membayangkan 32 juta kerjaan onsite, maka bayangkanlah itu pekerjaan yang kamu tempuh dalam waktu bertahun-tahun, dengan waktu lembur yang banyak, dengan sikut kanan sikut kiri, dan dengan patuh sepatu-patuhnya pada peraturan kantor. 32 juta baru nembus, kalau kamu nembus angka segitu. Kalau kamu kerja remote, meskipun kamu fresh graduate, asalkan kamu sudah memiliki skill dan personal branding yang bagus, begitu kamu nembus remote work, gajimu di angka ini. Serendah-rendahnya 25 juta, setinggi-tingginya ya batasnya mungkin 50 juta. Oke, nah teman-teman, karena itu saya sebutkan kerja remote work itu paradoks. Paradoksnya adalah kerja dengan tempat yang sesuka kamu, berarti tentunya kamu memilih tempat yang menyenangkan. Kemudian dengan gaji yang amat besar, seakan-akan kedua hal tersebut tidak nyambung. Karena kalau kamu mau nyambungkan adalah gaji besar didapat dengan effort yang besar. Nah, mindset yang salah adalah itu terjadi karena kamu menggunakan currency rupiah. Contoh, kalau kamu diem di Indonesia aja, menembus gaji 32 juta, seperti saya sampaikan tadi, effortnya mungkin tahunan dan jam lembur yang banyak. Kalau kamu kerja di luar negeri, lewat rumah, online, internet, maka di gaji 32 juta itu sesungguhnya sama aja dengan gaji kamu onsite, hanya saja mereka menggunakan UMR Amerika, US dollar, yaitu $15. Nah, kita menggunakan UMR mereka dan kita bahagia banget karena
32 juta di sini bisa membuat orang sujud syukur dengan lebih ikhlas ya. Bahkan kalau di sana mereka akan ya itu gajinya penjaga toilet saya. So teman-teman bayangkan kalau orang luar negeri mau menggaji satu developer sana, mereka tuh gaji di sana saya pernah nanya $160 per jam. Jadi $160 per jam dibagi 15 berapa itu? Dapat 10 orang. Bayangkan mereka senang banget kan menggaji satu orang di sana setara dengan menggaji 10 developer di sini, dan semua developer itu akan sujud syukur saking senangnya karena digaji 30 jutaan. Oke. Nah, ini kalau saya sempat ngobrol-ngobrol iseng-iseng dulu, kerja online ini seperti MLM ya. Kayaknya tuh jadi, gajinya besar, nggak kerja. Ya nggak gitu juga. Kamu kerja, hanya saja kerjamu itu digaji dengan dolar. Karena itu jadi lebih manusiawi. Nah, pada akhirnya nanti kalau kamu sudah bisa menguasai tadi delegasi pekerjaan, maka bekerja dalam waktu 2,5 jam per minggu dengan gaji yang sama itu sangat mudah. Yaitu ada caranya. Akan kita eksplor ke depannya bagaimana sih kerja dengan waktu 4 jam per minggu atau 2,5 jam per minggu tapi hasilnya sama atau lebih karena kamu bisa double job. Saya akan menggunakan podcast ini untuk memasyarakatkan remote work dan meremote workkan masyarakat. Bayangkan kalau kamu yang lagi dengar ini di Jakarta, kebetulan misalnya lagi di traffic nih ya. Terus kamu mulai menyadari ini apa akibatnya kalau setengah dari penghuni MRT Jakarta ini kerja di rumah semua. Bayangkan ringannya gubernur-gubernur kita mengatasi masalah traffic. Karena kemarin ada sedikit joke ya, ada berita yang agak dijadikan joke teman-teman netizen tentang Anies yang bilang, Gubernur Anies Jakarta bilang kalau macet itu karena trotoarnya harus besarin. Oke, dia gitu. Sebenarnya salah juga. Macet itu terjadi karena kamu ke jalan raya. Kalau kamu nggak ke jalan raya, nggak akan ada kemacetan. Oke, caranya remote work. Oke, itu dulu. Kita akan lanjutkan dengan materi yang lain dan stay tune. Akan ada banyak insight dan enlightenment untuk apa itu remote work dan bagaimana membuat remote work real terwujud dalam kehidupan karirmu. Stay tune.